saya pembicaraan kita ini juga jangan diartikan bahwa daerah atau pemerintah daerah itu nggak boleh naikin pajak. Boleh saja gitu loh. Tapi yang penting adalah kita tahu sebetulnya kemampuan masyarakat di sana itu seperti apa. Yang kedua dikomunikasikan, ya kan? Selama ini kan yang terjadi di Pati itu masalahnya itu pertama mekanisme pengambilan keputusannya menurut saya ada yang kurang lengkap. Dia nggak bicarakan dulu ke DPR, dia nggak tanya dulu dengan masyarakatnya, tiba-tiba jeger putusan keluar Perbub. Nah itu jadi soal. Coba kalau misalnya mereka satu Pak Bupatinya bicara dengan DPRD, pasti kan DPRD ada hearing dulu, aja uji publik segala macam kan, sehingga kita tahu aspirasi rakyat. Kalau rakyat bilang nggak sanggup, pasti kan dibatalkan. Nah yang kedua, tadi komunikasi politik kan dia nantang tuh, begitu rakyat protes dia bilang jangan 5.000, 50.000 pun saya hadapin, ternyata datang 100.000 baru kelabakan gitu. Jadi itu kan yang jadi problem di Pati itu. Pak Doli, okay. Biasanya kalau di nota keuangan itu yang dinantikan adalah kenaikan gaji PNS, tapi kemarin itu tidak ada pengumuman soal itu, dan Bu Sri Mulyani bilang memang kondisi fiskal itu mempertimbangkan itu dan beberapa prioritas pemerintah. Nah menurut Pak Doli sebagai Komisi 2 itu apakah gaji PNS sebenarnya perlu dipertimbangkan naik atau seperti apa gitu? Ya sebetulnya kan dari waktu ke waktu kita semua ingin kesejahteraan rakyat kita ini meningkat, termasuk PNS gitu ya. Termasuk misalnya tenaga-tenaga honorer dan segala macam. Tapi kan kita juga harus melihat situasi fiskal kita memungkinkan atau tidak gitu ya. Jadi apalagi situasi rakyat kita sekarang ini kan juga sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Jadi saya kira pemerintah juga mempertimbangkan masalah sosiologi seperti itu. Jangan sampai misalnya di tengah masyarakat kita secara umum itu masih kesulitan secara ekonomi, tetapi ada kelompok lain yang naik gajinya kan tentunya jadi persoalan gitu loh. Di tengah juga kondisi fiskal kita juga tidak longgar gitu, tidak lapang gitu. Jadi memang tidak mudah untuk menaikkan itu. Nggak mudah, tentu harus banyak pertimbangan. Tadi satu kondisi fiskal, terus kemudian kita harus ukur sebetulnya kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu PNS itu situasinya bagaimana? Apakah memang sudah sangat mendesak harus ditingkatkan gitu? Nah yang ketiga kan dikaitkan dengan kinerja. Ini kan kemarin kita bicara tuh tentang soal mereka work from anywhere gitu loh, ya kan? Nah, bagaimana tuh mereka di tengah kinerjanya yang kita masih pertanyakan dalam tanda petik, karena sebagian mau di work anywhere itu, kemudian naik gaji dinaikin kan itu paradoks gitu loh. Disuruh kerja di tempat di mana aja yang belum clear, tapi disuruh naikin gaji di tengah masyarakat yang situasinya ekonominya tidak begitu baik kan nanti jadi masalah masalah kecemburuan sosial dan segala macam gitu. Oke, apalagi? Soal Setnov. Kenapa? Setnov. Kemarin ditetapkan bebas bersyarat. Nah ini tanggapan dari Golkar gimana sih, Mas? Kalau tanggapan dari Golkar sebetulnya pertama kami mau tegaskan bahwa Setia Novanto itu setahu saya tidak pernah mengundurkan diri atau keluar dari Partai Golkar. Golkar juga tidak pernah mengeluarkan surat memberhentikan Pak Setia Novanto. Ya, jadi per hari ini Setia Novanto itu adalah masih kader Partai Golkar. Jadi menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Nah, tentu dengan apa yang sudah dilaluinya, kemudian kemarin ditetapkan bebas bersyarat, ya kami bersyukur. Artinya ada kader kami yang memang sudah selesai menjalani proses hukum, apalagi pembebasan bersyarat kemarin itu sudah melalui beberapa syarat kan, misalnya dianggap sudah 2/3 menjalani hukuman, terus kemudian berkelakuan baik, ikuti program-program pembinaan hukum dan segala macam gitu. Jadi secara prosedur, peraturan perundangan semuanya memenuhi syarat gitu ya. Ya hukum kita berlakunya seperti itu. Ya kita hormati putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap itu gitu. Artinya akan struktur pengurus. Nah soal aktif nggak aktif kan begini, itu tergantung yang bersangkutan, tergantung Pak Setia Novantonya sendiri kan.
Satu, situasinya kan sekarang masih bebas bersyarat, ya, dinyatakan oleh pemerintah sampai 2029. Tentu ada aktivitas-aktivitas yang tidak sebebas kalau ada orang yang tidak pakai bersyarat itu, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau mau aktif di Golkar, ya kami kan nggak pernah menolak siapa-siapa untuk bisa aktif, apalagi kader. Yang ketiga, Pak Novanto itu sudah pernah sampai pucuk pimpinan di Golkar, ya, sudah pernah jadi ketua umum. Jadi kalaupun misalnya mau aktif lagi, pertanyaannya mau aktif di mana? Kalau mau aktif di partai, ya kita dengan tangan terbuka silakan aja. Selama yang bersangkutan mau aktif di partai, mau di mana gitu. Tentu sebagai posisi di mana beliau kapasitasnya yang pernah menjadi ketua umum itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi intinya adalah jangankan kader sendiri, kalau rakyat biasa aja membantu Golkar, memenangkan Golkar, ya kita senang-senang aja, apalagi yang memang sudah pernah jadi pada partai Golkar gitu. Tapi ada peluang untuk masuk struktur DPP gitu. Ya tadi saya katakan kalau DPP itu kan sekarang Pak Bahlil ini kan ketua umum yang sudah ke berapa setelah Pak Novanto itu, ya. Setelah Pak Novanto, Pak Erlangga sudah 2. Jadi artinya sudah ada dua periode ya. Atau katakan mungkin sudah satu generasi setelah generasinya Pak Novanto. Sekarang kan banyak kader-kader muda dan segala macam seperti itu. Nah, kalaupun misalnya kita Pak Novanto bersedia aktif lagi, ya tentu kita tempatkan di tempat yang sesuai dengan posisi dirinya sekarang lah, dari segi pengalaman, dari segi senioritas dan segala macam seperti itu. Bang, terkait ini dong polemik royalti, revisi undang-undang hak cipta ini dibalik sejauh ini udah gimana Bang prosesnya, udah mulai dibahas atau belum? Belum. Kan memang saya tidak tahu kalau yang sudah pasti tahun 2005 dia tidak masuk prolegnas prioritas gitu. Saya belum cek apakah masuk di dalam prolegnas sampai 5 tahun gitu ya. Tapi menurut saya yang kemarin itu dengan peristiwa kemarin soal Agnes dan segala macam itu, ya kita perlu mereview. Yang direview itu adalah apakah undang-undang hak cipta atau perlu ada undang-undang yang lain berkaitan dengan soal itu, ya, yang selama ini antara misalnya masyarakat pencipta dengan penyanyi, terus dengan rakyat dan segala macam. Intinya adalah jangan sampai ada terjadi pengambilan hak. Kemudian yang kedua, ya lagu-lagu Indonesia itu harusnya didengar oleh masyarakat secara luas tanpa ada pembatasan dan segala macam. Oke? Siap, thank you, Bang. Ya, makasih ya.